Berani sebar hoak, Roy Suryo resmi dipolisikan buntut tudingan 3 mikrofon Gibran. Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama ketua KPU. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Demokrasi memang ada untuk pembebasan, tapi bukan berarti bebas boleh semerta-merta untuk menghina, mencaci, menghasut, memprovokasi, gitu kan? Kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Kalau tidak mendukung ya sudah, tidak usah menyebarkan berita bohong, nggak usah membenci, nggak usah menghasut, gitu. Kalau tidak pilih nggak usah ngejek-ngejekin, gitu kan? Kita pengen itu pemilu yang dalam keadaan itu kondusif. Jangan disebarkan kebencian yang menyebabkan kegaduhan, lalu dianggap kecurangan-kecurangan. Profesor Mahfud MD kan dan Caimin yang mengalami. Apakah benar mic-nya beda dengan Gibran atau sama? Ketika ada isu beda dan mereka tidak membenarkan, maka ya udah, tidak ada yang bisa kita konfirmasi kebenaran tuduhan itu. Konsorsium televisi yang memberikan fasilitas membantah, KPU yang membuat ring pertarungan membantah, lawannya juga tidak ngomong. Ini apa dasarnya kita mengkonfirmasi bahwa ucapan Roy Suryo benar, sementara dia tetap ngotot di dalam pendapatnya bahwa kecurigaan dia adalah kebenaran, bahwa terjadi indikasi kecurangan? Kan bego namanya ini. Itu ada pihak-pihak yang panik sehingga memainkan narasi-narasi seperti ini, ya, soal mikrofon dan lain sebagainya. Khusus soal mikrofon, Pak Ganjar sendiri sudah mengatakan beliau juga memakai mikrofon yang sama, ya, 3. Ya. Lalu kita lihat sendiri, teman-teman juga lihat semua paslon memakai mikrofon yang sama, ya. Jadi pada pihak-pihak yang bermain dengan framing hitam, black propaganda atau kampanye fitnah, saya sarankan untuk menghentikannya karena ini justru akan semakin berimbas positif kepada kami, ya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri buntut tudingan kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal penggunaan 3 mikrofon saat debat cawapres. Laporan dilayangkan oleh perwakilan Pilar 08 Selasa 2 Januari. Ketua Bidang Hukum Pilar 8 Hanfi Fajri mempermasalahkan cuitan Roy Suryo di akun X yang menuding Gibran curang karena menggunakan 3 mikrofon. Bukan hanya Gibran saja yang dituduh melakukan kecurangan, tetapi KPU Republik Indonesia dalam cuitannya tersebut, sehingga cuitan kebohongan itu dibantah langsung oleh KPU Republik Indonesia dan surat pernyataan bersama konsorsium stasiun TV penyelenggara debat cawapres kedua, kata Hanfi. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-3-I-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Terlapor adalah pemilik atau pengguna atau penguasa akun X atas nama @KRMT Roy Suryo 1. Roy Suryo dilaporkan dengan pasal tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, sebagaimana pasal 28 ayat 2 Jo, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Roy Suryo sebelumnya menyoroti jumlah mikrofon yang digunakan Gibran saat debat cawapres. Ia menyebut Gibran mengenakan 3 alat yakni clip-on, handheld, dan earphone. Roy lantas melayangkan tudingan terkait ini. Tudingan Roy ini dibantah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ketua KPU Hasyim Asyari, ia turut menyebut Roy justru menyebarkan fitnah. Konsorsium penyelenggara debat calon wakil presiden 2024 juga bakal buka suara soal tudingan adanya earphone spesial untuk Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Roy Suryo. Dalam keterangannya,
Konsorsium yang terdiri dari Transmedia, Kompas TV, dan BTV menegaskan tidak memberikan keistimewaan ataupun preferensi perlakuan khusus pada calon manapun. Mereka mengatakan segala hal yang menyangkut persiapan debat dilaksanakan terbuka di bawah arahan KPU dengan mengundang semua tim paslon. Persiapan debat melalui diskusi yang sangat rinci menyangkut materi debat, panelis, desain panggung, pengaturan lampu, hingga jenis mikrofon yang akan dipakai. Prinsip utama yang dimintakan KPU adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta untuk memastikan pesan dalam debat sampai pada publik dengan cara sebaik-baiknya. Ini termasuk jatah waktu penyampaian, jumlah tim pendukung, sampai dengan ton dan volume mikrofon. Konsorsium penyelenggara debat kedua melalui keterangan tertulis Senin 25 Desember. Ketiga cawapres memakai alat pengeras suara yang sama meliputi 3 lapis devices sekaligus. Lanjutnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo telah menyiapkan tim hukum terkait adanya laporan soal dugaan penyebaran hoaks. Adapun laporan terhadap Roy Suryo terregistrasi dengan nomor LP-B-I-2023-SPKT atau Bareskrim Polri pada Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Ya, saya sudah mendengar kabar tersebut dan saat ini tim hukum saya dari IDCC dan asosiatif sedang mengkaji laporan tersebut, ucap Roy saat dikonfirmasi Rabu 3 Januari 2024. Namun, Roy yang dikenal sebagai ahli telematika ini belum mau banyak berkomentar soal laporan terhadap dirinya itu. Insya Allah nanti kalau besok akan ada sikap atau tanggapan resmi dari tim hukum saya tersebut. Jadi tunggu saja, kata dia. Diketahui, laporan terhadap Roy Suryo dibuat oleh relawan Pilar 8. Pilar 8 menyertakan sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar akun X Roy Suryo dengan nama @KRMT Roy Suryo 1. Laporan itu terkait pernyataan Roy tentang 3 jenis mic yang digunakan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat kedua pemilu presiden atau Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember 2023. Kami dari Pilar 08 ingin membuat laporan ke Bareskrim terkait dugaan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat Cawapres kedua kemarin, yang mana katanya Roy Suryo menyatakan bahwa ada kecurangan. Kata Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri di Jakarta melansir Antara Selasa kemarin. Hanfi mengatakan Pilar 08 melaporkan Roy atas dugaan tindakan ujaran kebencian yang melanggar pasal 28 ayat 2 Jo, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Selain itu, Hanfi turut menyampaikan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari, yang membantah tuduhan Roy Suryo. Padahal semuanya sudah dibantah oleh Ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV juga sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu, kita tidak mau terjadi provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap pasangan calon. Maka untuk membuktikan kebenaran tersebut kami buatkan laporan, kata dia.